tunggu naas nasib Irianti Erning Praja. Keceriaan Minggu pagi 27 Februari lalu tiba-tiba berubah menjadi percekcokan. Mantan suaminya Muhammad Reza Suganda yang sudah setahun menceraikannya, menurut Irianti menghadiahkan tinju tepat di kelopak mata kanannya. Kejadian itu berawal dari kehadiran Reza di rumah Irianti Bilangan Pejaten Jakarta Selatan yang berencana menjemput Iza Araska dan Ahriza Gani, dua anak. Selamat sore pemirsa, cek dan recheck pelopor jurnalisme infotainment kembali menjumpai Anda. Selama 30 menit ke depan, saya Mila Rahmawati akan menemani Anda untuk mengupas sisi menarik kehidupan orang terkenal di tanah air dan menyimak berbagai informasi aktual dan menarik dari dunia selebriti yang berhasil dihimpun oleh tim liputan tayangan bergengsi ini. Nah pemirsa, kini langsung saja kita simak kilasan tayangan untuk sore hari ini. Ulfa Dwiyanti menolak untuk sumpah pocong. Menurutnya dia tidak ada urusan dengan perkumpulan paranormal. Irianti Erning Praja melaporkan mantan suaminya ke Polres Jakarta Selatan. Dan mantan suaminya itu siap untuk dipanggil. Irgi dan Atta, host Indonesian Idol, mengaku kebersamaan mereka tidak membuat pacar mereka masing-masing cemburu. Dia imut berulang tahun yang ke-9 kemarin. Sementara ulang tahun ke-30 Krisdayanti bertepatan dengan konsernya. Cornelia Agatha semakin mantap di dunia teater. Setelah diperas oleh seorang paranormal, presenter kocak Ulfa Dwiyanti menghadapi masalah baru. Sekarang ia malah berhadapan dengan Ikatan Paranormal Indonesia yang menggugat Ulfa bahkan menantang Ulfa untuk melakukan sumpah pocong. Cerita Ulfa versus paranormal ternyata memanjang. Seperti kita tahu, presenter kocak itu beberapa waktu lalu mengaku diperas seorang paranormal yang meminta uang hingga 40 juta rupiah dengan disertai ancaman santet. Kontan saja Ulfa yang juga mengenal paranormal tersebut ciut. Ia pun memberikan sejumlah uang yang diminta dengan harapan tak terjadi hal buruk. Mencuatnya berita itu ternyata membuat Ikatan Paranormal Indonesia merasa tercoreng muka. Mereka akhirnya menggelar konferensi pers dan menegaskan pemerasan terhadap Ulfa itu tidak benar. Malah berita itu sudah mengganggu penghasilan mereka karena menurut mereka pernyataan Ulfa berakibat takutnya para pasien datang ke paranormal. Perkumpulan paranormal itu juga menuntut Ulfa untuk melakukan sumpah pocong tentang kebenaran pemerasan yang dilakukan seorang paranormal. Bagi Ulfa, sebenarnya masalah ini sudah selesai. Untuk itu Ulfa tidak ingin menanggapi permintaan sumpah pocong Ikatan Paranormal Indonesia itu. Ya, kalau mau denger ini saya sih ya, statement saya nggak usah panjang-panjang deh. Yang penting gini, satu, masalah saya sudah selesai. Sudah selesai banget-banget sebelum lebaran, oke? Terus yang keduanya, saya nggak punya urusan dengan yang namanya ikatan paranormal. Apalagi yang namanya ikatan, asosiasi, apa segala macam, maksudnya mencakup banyak orang, enggak, udah enggak. Saya hanya berurusan sama satu orang dan itu udah selesai. Yang kita maksud tuh, Ulfa itu harus bisa menunjukkan kejujurannya sama paranormal siapa. Jadi teman-teman ini bisa, mendengarkan, melihat bagaimana nantinya. Tapi kalau kemarin itu dia begitu kan imbasnya kena kepada paranormal semuanya. Jadi konsekuensinya Mbak Ulfa itu harus menunjukkan siapa orangnya. Setelah itu nanti diadakan harus juga menjalankan sumpah pocong. Karena dalam metode spiritual itu ada metodenya sendiri untuk mengetahui baik dan buruk, fitnah atau apa itu dilihat dari situ. Ulfa merasa masalahnya dengan sang paranormal itu sudah sepenuhnya selesai. Makanya ketika didesak, Ulfa tetap menegaskan dia tidak ingin membahas kasus ini lagi. Enggak lah. Pokoknya pokoknya ingat, saya tidak menyebutkan nama orang, terus masalah itu pun juga sudah selesai. Irianti Erning Praja mengadukan mantan suaminya Muhammad Reza Suganda ke Polres Jakarta Selatan. Saksikan liputannya setelah kita recheck yang berikut ini. Penyanyi lawas Irianti Erning Praja mengadukan mantan suaminya ke Polres Jakarta Selatan dengan tuduhan penganiayaan. Irianti datang ke polisi dengan mata kanan lebam.
Sungguh naas nasib Irianti Erning Praja. Keceriaan Minggu pagi 27 Februari lalu tiba-tiba berubah menjadi percekcokan. Mantan suaminya Muhammad Reza Suganda yang sudah setahun menceraikannya, menurut Irianti menghadiahkan tinju tepat di kelopak mata kanannya. Kejadian itu berawal dari kehadiran Reza di rumah Irianti Bilangan Pejaten Jakarta Selatan yang berencana menjemput Iza Araska dan Ahriza Gani, dua anak hasil pernikahan dengan Irianti, untuk berlibur. Irianti ngotot kalau hari itu bukan jatah Reza menemani anak-anak. Karena kesal dengan sikap Irianti, menurut penyanyi yang sudah lama tak muncul ini, Reza akhirnya menghadiahkan bogem mentah ke mata kanan hingga luka memar. Sehari sebelumnya sempat tersiar kabar adanya kedekatan Irianti dengan seorang pria ganteng bernama Kelana. Namun Irianti mengaku tidak ada hubungan kejadian tersebut. Merasa diperlakukan kasar bersama 3 orang pengacaranya, Senin 28 Februari lalu, Irianti melaporkan perlakuan kasar mantan suaminya tersebut ke Polres Jakarta Selatan. Sebenarnya Irianti tidak punya keinginan besar untuk membawa masalah ini ke jalur hukum. Karena bagaimanapun Reza adalah mantan suaminya yang diakuinya tidak pernah melakukan kekerasan serupa sebelumnya. Namun untuk pembelajaran, ia terpaksa mengambil langkah hukum untuk menyelesaikan masalah ini. Aku nggak boleh mementingkan diriku sendiri terus gitu. Mentang-mentang aku tuh dekat sama dia, sayang sama dia, aku nggak mau memberi pembelajaran yang salah gitu. Jadi aku harus memberikan proses pembelajaran yang benar bahwa tindak kekerasan terhadap siapapun, apalagi terhadap perempuan dan ibu dari anak-anaknya, apapun alasannya itu salah. Jadi walaupun aku sangat berat hati dan gak tega, dari tadi tuh aku nangis terus, bukannya nangis dipukul, aku gak berasa, saking udah kebal gitu. Tetapi aku nangis sedih, harus mengadukan orang yang pernah aku cintai, ya. Reza yang dihubungi cek dan dicek via telepon kemarin sore mengatakan untuk sementara dia belum ingin memberikan keterangan apapun kepada wartawan. Biar saja mereka beropini. Reza tetap menekankan kejadian itu tentu ada sebabnya. Sementara ini Reza ingin konsentrasi menunggu panggilan polisi untuk menjelaskan duduk masalah yang sesungguhnya. Setelah itu baru dia mau bicara dengan wartawan. Pemirsa, berikut ini kami sajikan berita hangat, ringan dan menarik yang baru saja diterima redaksi Cek dan Recheck. Irgi dan Atta, dua anak muda ini terpilih lagi sebagai host Indonesian Idol kedua. Tentu saja keduanya merasa bersyukur dan bangga dipercaya, apalagi frekuensi kemunculan mereka lumayan banyak dan intens. Meski sepanjang Indonesian Idol pertama keduanya sudah menyatu, menurut Irgi, malah sekarang inilah mereka merasa klop sekali sebagai pasangan host. Itu masih awal ya, Tak ya. Harusnya sekarang lebih klop lagi gitu loh. Kan, Lebih klop lagi. tak kenal maka tak cinta, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Nah, kalau Hmm. kemarin tak kenal maka tak sayang. Kalau sekarang maksudnya tak sayang maka tak cinta. Jadi kita harus cinta-cintaan ya. Amin. Selain sudah saling mengerti, Irgi dan Atta mengaku kekelopan mereka juga ditunjang wardrobe yang sekarang beda dari yang sebelumnya. Setidaknya mereka mengaku bisa tampil lebih funky. Kebersamaan, apalagi mereka harus mengikuti penyisihan di semua kota-kota yang ditentukan, tentu saja membuat segala sesuatunya semakin terbuka. Mereka bisa saling belajar dan saling mengoreksi. Meski demikian, tetap saja ada enak dan tidak enaknya. Paling gak enak dia. Kayaknya kalau menarik kita tiap kota selalu menarik gitu, sampai sekarang pun alhamdulillah masih terus gitu. Makanya kita betah di sini terus apalagi kontestannya gitu kan, yang aneh-aneh lah, yang mereka yang gila-gilaannya, kostumnya lah macam-macam gitu. Tapi bener, kalau ngomongin kontestan ya nggak ada tuh satu kota sama kota lain itu yang gayanya sama atau itu nggak ada, pasti beda-beda. Luar biasanya beda gitu, bagusnya juga beda yang kayak Iya, gitu-gitu. Tapi kalau yang sedihnya mungkin alhamdulillah sekarang belum ada. Kalau yang kemarin tuh ya mungkin masalah capek iya gitu kan. Terus waktu itu juga Atta kan sempat pulang duluan karena izin karena waktu itu kan berduka cita gitu. Cuma itu aja. Selebihnya sih kita fun. Seru banget ya udah pokoknya top. Kemana-mana selalu bersama-sama. Lingkungan juga sama,
ternyata membuat Irgi dan Atta semakin tidak punya batas. Kita coba.